Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah hadis Ibu Umi Hani MPDI dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai menyambung tali ukhuwah atau tali persaudaraan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Nurmilanti dengan nomor NIM 22810105151 dan rekan saya Faisal Rizal dengan nomor NIM 22810101140. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian silaturahmi menurut KBBI. Dimaknai yaitu tali persahabatan atau persaudaraan. Silaturahmi juga memiliki makna yang lebih universal dengan menghubungkan ikatan persaudaraan baik yang memiliki nasab maupun tidak memiliki hubungan nasab yang sama. Seperti contohnya kita menjalin hubungan dengan teman kampus, rekan kerja, atau dengan orang yang pertama kali kita kenal itu bisa disebut dengan silaturahmi. Dalam pandangan agama, menjaga tali persaudaraan itu dikenal dengan kata ukhuwah. Para ulama juga membagi ukhuwah itu menjadi 3 macam. Yang pertama itu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah menjalin hubungan persaudaraan yang dilandaskan dari keserupaan agama yang sama dan kepercayaan yang sama, yaitu seperti kita agama Islam. Yang kedua itu ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah ini adalah semangat persaudaraan yang dilandaskan dari nilai-nilai nasionalisme. Yang ketiga itu ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah ini adalah ikatan persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai kesetaraan manusia. Selanjutnya yaitu perintah untuk melakukan silaturahmi. Perintah ini terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, di mana isinya mengajarkan manusia itu untuk menjalin silaturahmi. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah untuk melakukan silaturahmi itu memiliki landasan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Dalam melaksanakan perintah silaturahmi ini dengan sesama umat manusia, perlunya didasari dari ketakwaan, bukan karena didasari dengan keperluan duniawi, seperti kekayaan, kecantikan, keturunan, pangkat, maupun jabatan. Dalam artian, silaturahmi yang kita bangun dengan adanya maksud tertentu bukan karena murni ketakwaan kita terhadap Allah, maka hubungan silaturahmi tersebut tidak akan bertahan lama. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, Faisal Rizal dengan nomor NIM 22810101140. Bisa kita simpulkan bahwa orang yang bertakwa kepada Allah pastinya akan menyambungkan tali silaturahminya, sebab silaturahmi menjadi sebagian dari karakteristik untuk orang-orang yang beriman. Di dalam hadis juga terdapat perintah untuk bersilaturahmi. Nabi SAW juga menerangkan kepada kita untuk saling melakukan silaturahmi. Menurut Nabi, kata silaturahmi memiliki pengertian menyambungkan tali yang telah terputus, seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang dari hadis itu, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dari Nabi SAW bersabda, tidaklah orang yang mengadakan silaturahmi itu orang yang membalas, akan tetapi ia adalah jika diputus hubungan rahimnya maka ia menyambungkannya. Hadis riwayat Bukhari.
Di dalam hadis tersebut dapat dilihat berbagai pola masyarakat dalam pengaplikasian silaturahmi. Yang pertama itu adalah wasil, yaitu penyambung tali silaturahmi. Adalah orang yang mengamalkan silaturahmi dengan melakukannya secara ikhlas demi terciptanya hubungan persaudaraan dan persatuan umat tanpa ada maksud tertentu atau keperluan duniawi semata. Pengamalannya juga bukan karena ingin balas budi dengan orang lain, tetapi memang tujuannya itu hanya untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua itu mukafi atau pembalas silaturahmi. Adalah orang yang mengamalkan silaturahmi dengan tujuan untuk balas budi kepada orang lain dan membalas kemurahan hati orang lain dengan cara yang setara sehingga memunculkan rasa saling menghormati dan saling mencintai. Kemudian yang ketiga itu ada qat'i, yaitu pemutus tali silaturahmi, yaitu orang yang tidak mengamalkan atau bersikap acuh terhadap hubungan tali silaturahmi. Dari ketiga tingkatan tersebut, tingkatan yang paling mulia adalah bagian pertama, yaitu wasil. Mana manusia menerapkan wasil itu, maka itu titik paling murni dari silaturahmi. Tentu dalam pengamalannya tidaklah mudah, kecuali bagi orang yang memang memiliki kesabaran tingkat tinggi dan kelapangan hati yang besar untuk tujuan persaudaraan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bersilaturahim kepadanya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Hadis riwayat Bukhari. Rata-rata masyarakat untuk melakukan silaturahmi berada pada tingkatan kedua, yakni mukafi, yaitu silaturahmi yang memang memiliki timbal balik satu sama lain, ya. Jadi sehingga menimbulkan rasa saling menghormati, saling mencintai pada pengamalan silaturahmi yang seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 86, yang artinya itu, apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu, kemudian adalah qat'i, yang berarti pemutus tali silaturahmi. Pada tingkatan ini adalah pengamalannya sangat tidak diperbolehkan, ya, dan dapat menimbulkan bahaya bagi kedamaian dan persatuan umat karena akan tumbuhnya berbagai pertikaian dan permusuhan dan bisa mencapaikan pertumpahan darah. Jika terjadi hal seperti ini, kemudian ada kelompok yang baru kembali berdialog dan bernegosiasi, maka kelompok tersebut disebut wasil. Dari macam implikasi silaturahmi terdapat beragam pendapat yang diutarakan oleh para ulama, ya. Seperti contohnya pendapat dari Abu Jumrah yang menyebutkan bahwa silaturahmi itu pelaksanaannya dapat dibantu dengan harta benda untuk memfasilitasi kebutuhan, menolak memudaratkan dan memberikan kebahagiaan dan mendoakan. Lalu yang kedua dari Qad'iyat menyebutkan silaturahmi memiliki tingkatan yang masing-masing tingkatannya itu berbeda. Tingkatan paling bawah adalah tinggal diam dengan sesamanya, takrul al-muhajarah, kemudian tingkatan yang ngamalannya dilakukan dengan salam. Kemudian dapat kita simpulkan, ya, bahwasanya silaturahmi itu dapat dilakukan dengan perkembangan, kemampuan, serta kondisi situasi yang ada. Silaturahmi sebenarnya tidak semata hanya datang untuk bertamu kepada rumah kemudian meminta maaf, tetapi silaturahmi merupakan komunikasi yang melibatkan iman kepada Allah dan tidak ada keperluan duniawi dengan melakukannya secara ikhlas, gitu. Beberapa hadis yang menjelaskan tentang perintah silaturahmi selalu diiringkan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Yang berarti silaturahmi tidak hanya kaitannya kepada manusia saja. Silaturahmi mencakup kepada seluruh makhluk ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Selain makhluk manusia berarti tentang hewan dan juga tentang tumbuhan. Maka kita wajib untuk bersilaturahmi dan saling menghormati satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang larangan memutus tali silaturahmi. Di dalam kehidupan menjalin hubungan atau bersilaturahmi itu sangatlah penting, ya. Jadi jika melakukan perbuatan sampai memutuskan tali silaturahmi, maka itu akan mendapatkan ganjaran dan juga akan mendapatkan musibah dalam kehidupan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun akhirat. Beberapa hadis Nabi tentang larangan memutuskan tali silaturahmi. Yang pertama itu dari Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi memiliki keistimewaan bahwa yang melakukannya maka akan mendapatkan kunci ke surga, seperti yang telah disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd.
Maka dengan itu, jika seseorang melakukan perbuatan sampai memutuskan tali silaturahmi, ya, yaitu merupakan kesalahan yang besar. Salah satu sebab bahwa orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memutuskan atau melanggar perjanjian Allah yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan mereka memutuskan silaturahmi yang Allah pernah perintahkan supaya disambung dan mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, maka bagi mereka laknat dan bagi mereka itu tempat kembali yang buruk. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 25. Nah, di dalam Surah Ar-Ra'd ayat 25 tadi dijelaskan bahwasanya tentang memutuskan tali silaturahmi itu merupakan hal yang sangat terlarang dan merupakan peringatan yang nyata dari Allah untuk umat manusia. Dapat menyebabkan mendapatkan laknat dan Allah sehingga Allah memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Kemudian berikut adalah penjelasan lagi dari Quran Surah Muhammad ayat 22 dan 23 yang artinya, dan apakah jika kalian menguasai di atas muka bumi, lantas kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, dan kalian memutuskan tali silaturahmi kalian, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah jadikan mereka tuli dan Allah jadikan penglihatan mereka buta. Quran Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Nah, dalam ayat ini juga merupakan peringatan keras ya, bahwasanya memutus tali silaturahmi itu ya akan mendapatkan laknat dari Allah, kemudian penglihatannya dan pendengarannya akan dibutakan dan ditulikan karena tidak bermanfaatnya ayat-ayat Allah bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Dampak dari memutuskan tali silaturahmi juga menyebabkan siksa yang lebih cepat di dunia maupun di akhirat. Siksaan yang dipercepat bagi pemutus tali silaturahmi dapat dilihat ketika kehidupan menjadi sulit dan tidak memperoleh berkah gitulah. Dan tidak merasa tenang, kemudian siksaan akhirat akan mendapatkan laknat dari Allah. Dari penjelasan ini, kita bisa mengetahui ya bahwasanya penting untuk menjalin tali silaturahmi dan tidak memutuskannya gitu loh, karena banyak keutamaan dan konsekuensinya dari menjalin tali silaturahmi dan juga untuk memutuskan tali silaturahmi. Oke lah, sekian mungkin dari penjelasan dari saya ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.